Halo semuanya, di sini kelompok kami ingin membahas tentang PSAK 2, yaitu laporan arus kas, dalam mata kuliah Intermediate Accounting 2. Kelompok kami beranggotakan yaitu Rojo Takiah dengan NIM 2019 50513, Alvina Damayanti dengan NIM 2019 50503, Takbiria Fitri Meliani dengan NIM 2019 50468, Regina Aprilia Hermayanti dengan NIM 2019 50511, Elvarita Kusasi dengan NIM 2019 50225, dan Juviani Lestari dengan NIM 2019 52001. Saya sendiri, Regina Aprilia Hermayanti dengan NIM 2019 50511. PSAK 2. PSAK 2 ini berisi tentang laporan arus kas yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivasi operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Poin pertama adalah informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Poin kedua yaitu laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas beroperasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Manfaat-manfaat laporan arus kas. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua yaitu menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas yang setara dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau biasa disebut dengan future cash flows dari berbagai entitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Nah, selanjutnya saya Alvina Damayanti dengan NIM 2019 50503 akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Sedangkan setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, berupa investasi segera jatuh tempo, 3 bulan atau kurang, atau saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan, serta cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Nah, arus kas ini tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Selanjutnya, ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan arus kas, melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, ada penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Dan yang ketiga, ada suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya, serta pendanaan dan operasi. Selanjutnya di sini juga ada arus kas operasi. Di sini ada aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya juga ada indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Nah, di sini berupa inflows dan outflows. Kalau inflows terdiri dari yang pertama ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, serta pendapatan lain. Yang kedua ada penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Yang ketiga ada penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan outflows terdiri dari yang pertama ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, yang kedua ada pembayaran untuk karyawan, yang ketiga ada pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, dan pengembalian kredit atau bank. Dan yang terakhir ada pembayaran biaya operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya Takbiria Fitri Meliana dengan NIM 2019-50468 akan melanjutkan mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam melakukan pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, entitas dapat menggunakan salah satu dari dua metode yang ada, yaitu metode langsung atau metode tidak langsung. Dengan menggunakan metode langsung, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan dengan metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas, penangguhan deferral atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Nah, di sini entitas itu dianjurkan untuk melaporan arus kas operasinya dengan metode langsung. Kenapa dengan metode langsung? Karena metode langsung ini dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan menggunakan metode tidak langsung. Selain itu juga, dengan metode langsung ini, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh. Itu baik dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. Sebelum melakukan pelaporan arus kas dari aktivitas operasi ini, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari beberapa pengaruh. Yang pertama, menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional, seperti perubahan persediaan, piutang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh pos-pos bukan kas seperti depresiasi, amortisasi, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan. Nah, serta yang ketiga ini menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan, seperti kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Alternatifnya, arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilaporkan dengan cara menyajikan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi komprehensif serta perubahan dalam persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan. Selanjutnya saya akan membahas arus kas investasi. Jadi aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara dengan kas. Arus kas investasi ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan kas di masa depan mendatang. Nah, setiap arus kas ini kan terbagi menjadi dua, yaitu ada inflows dan outflows. Inflow sendiri dalam investasi terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang. Kemudian penerimaan kas dari kontrak future atau forward, di mana future biasa digunakan untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian outflow terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Pembayaran kas dari kontrak future forward, swap untuk digunakan aktivitas pendanaan. Kemudian pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau venturas lain untuk diperdagangkan. Kemudian ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, biasanya arus kas pendanaan ini digunakan untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Dalam inflows arus kas pendanaan terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, jangka panjang, dan hipotek. Sedangkan outflows arus kas pendanaan terdiri dari pembiayaan kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham, pelunasan pinjaman, dan pembayaran kas oleh lesi atau penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan.
Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan itu biasanya dilaporkan secara terpisah antara kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Nah, biasanya dilaporkan dengan neto itu adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Kemudian penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Nah, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimaan dan pembayaran kasnya sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito itu pada lembaga keuangan lain, dan pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing biasanya dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan cara jumlah mata uang asing tersebut dikalikan dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Lalu kemudian arus kas entitas anak di luar negeri biasanya dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Pernyataan ini konsisten dengan PSAK 10. Nah, apabila terjadi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, itu terjadi akibat perubahan nilai tukar, bukan karena arus kas. Kemudian, perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bunga dan dividen. Bunga dan dividen ini diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Pertama saya akan membahas tentang bunga terlebih dahulu. Bunga ini terbagi menjadi dua, yaitu beban bunga dan pendapatan bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas, operasi, atau pendanaan. Sedangkan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas, operasi, atau investasi. Lalu yang kedua di sini saya akan membahas tentang dividen. Ada dividen yang dibayarkan dan pendapatan dividen. Dividen yang dibayarkan ini biasanya disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Sedangkan pendapatan dividen disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini berkaitan dengan arus kas yang diungkapkan secara terpisah. Pajak penghasilan ini diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, dikecualikan jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Nah, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Selanjutnya saya Rojwa Taqiyah dengan NIM 2019-50513. Saya akan menjelaskan mengenai investasi dalam asosiasi, anak, dan bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antar investor. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, di sini ada beberapa pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis. Yang pertama ada jumlah imbalan, yang kedua ada porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, yang ketiga jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, dan yang terakhir adalah jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ketentuan-ketentuan lain. Yang pertama, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian, entitas mengungkapkan komponen-komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus keuangan dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan arus keuangan. Kemudian yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapatan manajemen. Dan yang terakhir, efektif berlakunya tanggal 1 Januari 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.